Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang biologi sel biologi molekuler dan penggolongan jasa hidup. Langsung saja simak videonya. Sebelum kita berlanjut ke videonya, yuk kita kenalan dulu. Didn't you hear a man is moving back to Colorado? It's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your vest, but it was orange from 3% peroxide thanks to you. I needed a good cry. Biologi sel adalah ilmu yang mempelajari tentang sel, baik pengertiannya maupun organela yang ada di dalam sel beserta fungsinya. Selanjutnya adalah sejarah sel. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke, seorang ilmuwan dan filsuf asal Inggris. Ia melakukan pengamatan pada masa sayatan gabus yang merupakan benda mati dengan menggunakan mikroskop sederhana. Dalam pengamatannya, ia melihat bahwa terdapat bilik kecil yang menyusun gabus. Kemudian ia menjemput bilik tersebut dengan selula atau sel. Jenis sel terbagi menjadi dua, yaitu eukariotik multiseluler dan prokariot uniseluler. Molekuler merupakan ilmu yang mempelajari sel baik pengertiannya maupun organela yang ada di dalam sel serta fungsinya, sampai ke aras molekul penyusunnya. Di dalamnya mencakup biologi sel, biokimia, dan genetika. Selain mempelajari struktur ultrasel, sampai ke aras molekul, biologi molekuler juga mempelajari bagaimana pertumbuhan dan perkembangan sel dilihat sampai ke aras molekul. Selanjutnya, pengertian sel adalah unit dasar kehidupan yang terkecil dan paling dasar dari semua makhluk hidup. Memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda tergantung tempat dan fungsi dari jaringan yang sebelumnya. Struktur sel itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu membran inti sel, yang kedua retikulum endoplasma, yang ketiga mitokondria, yang keempat badan Golgi, yang kelima lisosom, dan yang terakhir adalah vakuola. Metode biologi molekuler. Yang kesatu, sentrifugasi digunakan untuk pemisahan bagian-bagian sel dan juga pemisahan molekuler. Yang kedua, elektroforesis digunakan untuk memisahkan molekul dalam cairan atau gel menggunakan model listrik. Yang ketiga, PCR, polymer chain reaction. Pemeriksaan dengan menggunakan teknologi amplifikasi asam nukleat virus untuk mengetahui ada tidaknya virus atau DNA virus, untuk memperkirakan jumlah virus dalam tubuh, untuk mengetahui jenis virus yang menginfeksi tubuh. Sel terbagi menjadi dua, yaitu sel eukariot dan sel prokariot. Yang akan kita bahas pertama adalah sel eukariot. Sel eukariot merupakan sel yang memiliki membran inti, berbentuk multiseluler atau memiliki banyak sel. Di dalam sel eukariot terdapat banyak organela yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Organisme yang sel-selnya mengandung nukleus atau inti. Macam-macam organela yang terdapat dalam sel yaitu yang pertama ada nukleus. Nukleus sering disebut inti sel, di dalamnya mengandung kromosom. Di dalam kromosom terdapat DNA yang berfungsi dalam membawa sifat keturunan dari orang tua ke keturunannya. Yang kedua yaitu ribosom. Ribosom merupakan tempat sintesis protein, tepatnya adalah translasi. Translasi adalah proses sintesis protein dengan mRNA sebagai cetakannya. Kemudian ada retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma adalah organela yang mempunyai hubungan dengan beberapa sistem endomembran yang bekerja dalam sistem protein sebagai penyimpanan hasil sintesis. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria merupakan tempat terjadinya respirasi sel, menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang molekul berenergi tinggi. Kemudian yaitu ada badan Golgi. Badan Golgi berfungsi menyempurnakan hasil sintesis protein pada ribosom. Penyempurnaan yang terjadi adalah folding atau melipat-lipat, karboksilasi, dan metilase. Kemudian selanjutnya yaitu lisosom. Di dalam lisosom berisi enzim-enzim hidrolitik yang fungsinya mencerna bahan makanan yang masuk ke dalam sel atau makromolekul. Selain itu, lisosom juga menghancurkan organela yang rusak. Yang terakhir yaitu vakuola.
vakuola berbentuk seperti lisosom. Ia merupakan kantong dan ukurannya bervariasi tergantung fungsinya. Selanjutnya yaitu sel prokariot. Sel prokariot merupakan sel tanpa membran inti, mempunyai materi genetik berupa DNA yang tidak terbungkus oleh membran sel prokariotik. Tidak mempunyai organela sehingga struktur sel ini masih sangat sederhana. Aktivitas sel berlangsung di dalam membran sel dan di dalam sitoplasma. Ciri sel prokariot yaitu ada 7. 1. Terdapat dinding sel yang bahan dasarnya peptidoglikan kombinasi protein dan karbohidrat. Kedua, membran sel berada di bagian dalam dari dinding sel, tetapi di luar sitoplasma, misalkan luar dan dalam dari sel. Ketiga, DNA berbentuk sirkuler supercoiled terdapat di dalam sitoplasma tanpa adanya membran yang membungkus. Keempat, tidak dijumpai adanya nukleus tetapi nukleoid. Tidak dijumpai adanya retikulum endoplasma baik kasar maupun halus. Keenam, tidak dijumpai mitokondria maupun badan Golgi. Dan yang terakhir, memiliki flagella tersusun dari protein flagellin, fungsinya untuk bergerak. Yang terakhir, pengolahan jasad hidup. Sistem klasifikasi atau pengolahan makhluk hidup yang mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan teknologi ilmu pengetahuan. Pengolahan ini dilakukan oleh Chapman 137 yang memiliki komponen di bawah ini. Yang pertama, membran plasma, yang kedua kitoson, yang ketiga masing-masing sel membawa gen yang terkait dalam DNA, dan yang terakhir yaitu adalah ribosom sebagai tempat sintesis protein.